selamat siang. Kami dari 12 Malang, kelompok 6 rekan saya Melani Sanjiana, ini anggota kelompok saya. Kami di sini mau minta sedikit keras. Kami ingin mewawancara tentang mengkaji tantangan dan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Jadi Pak Pras nanti bisa menyebutkan penerapan Pancasila di bidang-bidang yang akan saya tanyakan nanti, yang menurut Pak Pras itu sudah dilakukan di kehidupan. Jadi yang pertama itu dalam bidang ideologi. Menurut Pak Pras, penerapan Pancasila dalam bidang ideologi itu yang sudah dilakukan seperti apa? Nah, gini ya, kalau menurut saya ini Pancasila itu kan merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi bukan Pancasila lahir kemudian diterapkan ke bangsa Indonesia, tapi bangsa Indonesia lah secara natural yang menciptakan Pancasila. Jadi tujuan bangsa Indonesia dulu baru Pancasila. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari ya otomatis karena akarnya adalah dari rakyat Indonesia, dari satu keluarga, otomatis setiap hari ideologinya pasti memakai contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan semua rakyat Indonesia dan semua bangsa Indonesia walaupun berbeda-beda agama bukannya kan komunis. Itu saya salah satu contohnya itu. Jadi bukan Pancasila terus diterapkan ke rakyat Indonesia, tapi rakyat Indonesia lah yang melahirkan Pancasila. Jadi secara langsung itu sudah terpatri dalam benak rakyat Indonesia. Selanjutnya itu bidang ekonomi, Pak. Ya. Kenapa Pancasila ini? Kalau bidang ekonomi itu kan ini ya, kalau menurut saya tuh ada dua sila yang masuk ke ekonomi yang utama ya, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab kan, dan keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi dua sila itu sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Kan adil dalam hal ekonomi itu kan sudah penting, sama seperti sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya maksud dari falsafah Pancasila itu tidak jomplang. Kalau kaya nggak kaya, ya kaya banget. Kalau nggak miskin ya nggak miskin banget. Artinya adalah Pancasila itu mengajarkan bahwa jadilah manusia yang adil. Contohnya dalam hal ekonomi ya. Dalam hal ekonomi itu orang yang berekonomi yang tinggi itu juga harus saling membantu ke orang yang perekonomiannya rendah, dalam hal misalkan menciptakan lapangan kerja. Itu kan roda ekonominya berarti kan harus berjalan. Nah, nyambungnya keadilan sosial, nyambungnya dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu nanti ke keadilan sosial. Walaupun kata-katanya sosial ya, kita tidak bisa membicarakan sosial tanpa adanya ekonomi yang matang. Itu pasti tidak akan ada keadilan sosial, pasti akan ada ketidakadilan sosial. Misalkan kalau ekonominya itu gapnya terlalu tinggi antara yang rendah sama yang tinggi, itu nanti kan bisa terjadi kejahatan, bisa terjadi perampokan atau yang lainnya kalau misalkan ekonominya itu tidak memanusiakan manusia dan tidak berkeadilan. Saya jadi kalau bidang ekonomi tadi contohnya itu ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi yang berkeadilan. Kalau dalam bidang politik? Kalau dalam bidang politik itu kita sering kalau melihat berita gitu ya, di TV atau di YouTube atau di media sosial, kalau di bidang politik saya cenderungnya ke sila keempat. Karena kan itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kan, kalau kita lihat berita nih, atau kalau lihat berita dulu deh, misalkan ada anggota DPR nih lagi merapatkan mau membuat peraturan pemerintah misalkan, itu kan harus rapat. Ada
fraksi yang pro, ada yang fraksi yang menolak. Itu merupakan perwujudan dari sila keempat. Ada musyawarahnya. Kalian misalkan kelompokan gini kan juga ada musyawarah, topiknya apa, nanti yang bagian PowerPoint-nya siapa, yang bagian nyari materi siapa, yang bagian kayak gini wawancara siapa, nanti kan harus musyawarah. Ini enaknya mana yang diambil dari politik itu. Tadi politik ya Pak, kalau bidang sosial. Kalau bidang sosial ya tadi keadilan sosial ya, keadilan sosial nyambungnya ke macam-macam. Sosial itu bisa nyambungnya, kita tidak bisa ngomong sosial tanpa ngomong pendidikan. Kita tidak bisa ngomong sosial tanpa ngomong ekonomi. Kita tidak bisa ngomong sosial tanpa adanya SDM. Jadi ketiga ini itu nanti akan menunjang keadilan sosialnya bagaimana. Kalau pendidikannya itu timpang ya, itu nanti ya berkeadilan sosialnya tidak akan jalan. Kalau ekonominya timpang, keadilan sosial juga tidak akan berjalan. Apalagi ekonominya timpang, otomatis keadilan sosial tidak akan berjalan. Jadi ketiga elemen ditambah sosial ini itu harus berkesinambungan, artinya harus berintegrasi supaya semuanya bisa bekerja sama, supaya terjadi keadilan sosial. Oke Pak, kalau sosial kan kaitannya itu banyak. Kaitannya Salah satunya banyak. juga budaya. Kalau Ya. ada penerapan dalam bidang budaya itu gimana? Kalau bidang budaya sebenarnya gini ya, setiap suku di Indonesia itu kan ada berapa ratus suku kan, yang bertambah. Itu kan otomatis punya budaya-budaya yang berbeda. Nah, di Pancasila itu etosnya adalah saling menghargai yang berbeda. Jadi kalau misalkan budayanya Bali misalkan beda dengan budayanya di Jawa Timur. Saya dulu pernah, ini nggak tahu nanti dimasukkan apa enggak, saya pernah bertamu ke teman saya di Tabanan, Bali. Itu dulu pernah ke sana. Di sana itu budayanya itu kalau ada tamu yang masuk itu disuguhi arak. Itu budaya dari sana. Tapi saya sebagai umat Muslim tentu saja menolak. Artinya dia sendiri juga menyadari, saya sendiri berketuhanan yang Maha Esa kan, saya juga harus patuh terhadap agama saya, saling menghargai dan saling menghargai. Itu salah satu contohnya budaya antara di dan di. Yang terakhir untuk bidang-bidangnya Pak, kalau bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan, saya cenderungnya kalau penerapan Pancasilanya ya paling utama ya sila ketiga persatuan Indonesia. Artinya Menteri Pertahanan selaku tokoh utama di balik pertahanan itu kan harus bersinergi dengan seluruh aspek. Artinya dengan badan intelijen, dengan kepolisian, dengan TNI itu kan juga harus bekerja sama supaya persatuan Indonesia itu tetap terjadi. Sama seperti yang baru-baru ini kan terjadi OPM ya, Papua. Itu kan Kementerian Pertahanan harus bersinergi dengan TNI dan polisi supaya tidak ada gerakan-gerakan separatis yang mengganggu persatuan Indonesia. Itu tadi tentang penerapan dari Pancasila yang diubah-ubah. Selanjutnya itu tantangan dan juga peluang dalam menerapkan Pancasila. Kalau tantangan itu susah ya, sangat susah. Artinya gini, setiap ide itu pasti ada challenge-nya, ada tantangan. Ya, sekarang aja ya, sekarang itu yang terjadi sekarang ini tuh banyak terjadi kalau misalkan kita lihat rapat di DPR itu ya, itu kan kadang-kadang kan banyak instruksinya, banyak kaitan politiknya itu kalau
misalkan ada interupsi itu biasanya ada oligarki yang terlibat. Artinya oligarki itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak ada di dalam pemerintahan tapi ngontrol. Itu karena sampai sekarang kan budaya oligarki itu kan masih lekat. Itu salah satu challenge-nya. Kemudian challenge selanjutnya nih, seharusnya untuk berkiprah di kancah internasional itu Pancasila itu kan sebagai falsafah itu kan harus diterapkan juga. Challenge-nya itu sampai sekarang saya pikir kita belum pandang bisa berkiprah di dunia internasional. Karena kalau dilihat berdasarkan data IQ saja, IQ kita itu rata-rata 70 sampai 80 berdasarkan data itu artinya kan challenge juga, tantangan juga. Bagaimana nih supaya terjadi, kalau artinya IQ rendah berarti kan pendidikan tidak rata. Kalau pendidikan tidak rata berarti ekonomi juga masih kurang, kesenjangan sosial juga masih ada. Itu challenge-nya, tantangan terhadap penerapan Pancasila terhadap tapi sebagai manusia yang optimis ya, artinya kalau setiap hari kita menerapkan Pancasila itu nanti paling tidak itu ada harapan ke depan, paling tidak ada harapan karena manusia itu kalau menurut saya yang paling kuat itu adalah harapan. Nah, harapan itu kalau kita tidak secara kolektif untuk memajukan bangsa melalui Pancasila ya akan susah. Tapi Pancasila itu kalau yang Pak Pras jelaskan tadi kan barusan itu lebih ke tantangan dari dalam negeri. Ya. Kalau tantangan menerapkan Pancasila dari luar negeri, misalnya kayak Indonesia itu ingin membantu suatu negara yang tapi ada tantangan yang didapatkan itu contohnya mana dulu nih, kasusnya yang mana, kasus apa? Di negara mana? Spesifiknya? Contohnya ya tadi Pak, jadi dari luar negeri Indonesia itu kan pengen menerapkan sila-sila Ya. tapi ada tantangan yang Ya. contohnya apa tadi? Kalau tantangannya ya ini ya apa namanya, penerapan Pancasila dalam kehidupan global ya. Kalau yang paling terkenal di sejarah itu adalah kita mengirimkan pasukan perdamaian ke Kongo. Tahunnya tahun 60 berapa atau 50 berapa saya lupa, guru sejarah yang paham. Kalau di Kongo itu kita kan dapat prestasi bahwa Indonesia bisa mengirimkan pasukan perdamaiannya supaya terjadi kedamaian di sana, dan banyak yang apresiasi terhadap itu, sehingga para anggota TNI yang apa namanya yang dari Kongo kemudian kembali ke Indonesia itu kan dikasih Vespa Kongo sebagai apresiasi. Satunya. Terus sekarang kan di negara-negara Afrika kita kan juga mengirimkan pasukan perdamaian, artinya pemerintah itu menunjukkan kepada dunia bahwa ini Indonesia itu berdasarkan falsafah Pancasila-nya juga ingin menciptakan sifat damai di seluruh warga. Tadi tantangannya kalau peluang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia biar Pancasila itu bisa terlaksana itu apa? Kalau kita berbicara peluang mengenai penerapan Pancasila, tentu saja kita tidak bisa lepas dari kolektivitas dari seluruh warga Indonesia. Artinya kalau kita bicara warga Indonesia, tidak bisa nih hanya satu kelompok saja yang menerapkan Pancasila, sementara kelompok lain tidak. Harus kesemuanya bersinergi, berintegrasi, harus semua menerapkan falsafah Pancasila secara benar-benar. Kalau tidak benar-benar ya nanti peluangnya akan akan sirna. Apalagi kan tahun 2045 kalau tidak salah itu kan Indonesia emas ya. Indonesia emas itu 100 tahun setelah kemerdekaan
itu merupakan peluang bagi kita supaya bisa, kalau kita ngomongnya di internasional ya kita berkiprah di internasionalnya bagaimana. Misalkan apa namanya, kita membuat suatu produk yang itu misalnya